pernah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu, beliau seorang wali kabir, seorang alim yang sangat sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau ziarah ke kota Sibam, kotanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, yang ma'ruf penduduknya ahli fikih. Karena tidak lain Habib Ahmad bin Umar bin Smith menyebarkan ilmu itu dengan semangat sampai kepada petani-petani yang bekerja di sawah pun didatangi, diajarkan fikih. Pemuda-pemuda yang sedang nongkrong di jalanan duduk bersama mereka, diajarkan fikih. Orang-orang yang sedang kerja di pasar satu persatu duduk bersama mereka, diajarkan fikih dengan sabar, dengan semangat. Sehingga hatta pedagang, walaupun dia hanya petani tapi pintar semua fikihnya, berkat Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dan dengan sebab ini beliau dicintai oleh kakek beliau Nabi Muhammad SAW. Ini kotanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith, ahli fikih, yang dikatakan oleh mereka, iza ra'aita ahad yusalli fi Sibam fasalli khalfah. Kalau Anda melihat seseorang siapapun itu yang sholat, maka Anda makmumlah dengannya di belakangnya. Artinya pasti sholatnya sholat yang benar, pasti sholatnya sholat yang sesuai dengan syariat. Tidak usah ragu, kita mau sholat ini orang pinter apa tidak, ngerti apa tidak. Tapi kalau orang di Sibam, maka sholatlah di belakangnya. Ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith tiba di Sibam. Beliau kemudian ketika tiba di Sibam tidak langsung menuju rumah, tapi langsung ke masjid. Langsung ke masjid. Dan kebetulan memang waktu itu waktunya sholat fardu. Maka beliau menyusul langsung ke masjid, dan ternyata beliau terlambat 1 rakaat atau 2 rakaat. Beliau sholat. Kemudian setelah imam salam, beliau nambah. Beliau saat itu sholatnya khafif. Sholatnya khafif, agak cepat. Maka beliau kemudian menyempurnakan sholatnya sampai salam. Setelah salam, tahu-tahu orang yang di sebelahnya ini mendatangi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan orang yang di sebelahnya tidak kenal Habib Ahmad. Ini tidak pernah, bukan mukim di Sibam, jarang-jarang datang ke Sibam. Maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ditegur. Ya fulan, ente sholat cepat, ente tidak seharusnya segitu, ente sholat tuh harus khusyuk, harus hadir hatinya, menikmati, terus nasihati. Jazakallah khair, jazakallah khair jawabannya. Dan mengatakan, ana mau sholat lagi ya fulan, ya syekh. Dan ente lihat lagi sholat ana. Ana ingin ente beritahu lagi apa yang kurang dari sholat ana. Sholat lagi diulang. Dilihat dari awal sampai akhir. Ini baru sholat benar, nggak ada yang kurang. Selesai. Tidak lama ada seseorang yang masuk masjid, kemudian lihat Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kaget, senang. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Anda berada di Sibam, Anda berada di sini. Masya Allah, dicium tangannya, dicium kedua kakinya. Ini orang yang mengingatkan bingung. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini namanya sudah terkenal, tapi orang ini tidak tahu wajahnya. Dahulu tidak ada zaman HP, dia hanya kenal nama. Akhirnya nangis orang yang mengingatkan Habib Ahmad ini, nangis. Habib Ahmad tanya, kenapa Anda menangis? Kalau Anda merasa berat, merasa bersalah besar kepada antum ya Habib, antum ternyata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas termasuk yang anak idolakan, anak cintai, dan antum anak ingatkan dengan kalam-kalam seperti tadi itu. Ya fulan, ana malah lebih senang, lebih cinta kepada Anda. Anda menguntun kami, Anda mengingatkan kami dengan perbuatan yang baik, yang lebih baik. Justru ana senang. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Coba kita lihat bagaimana hati beliau, dengan senang hati menerima nasihat, bahkan mengulang sholatnya. Siapa beliau? Habib Ahmad, yang alim, yang wali, yang maqam tinggi.
Tidak mengatakan beliau ketika diingatkan, ente tidak kenal sama ana. Ana ini cucunya Rasulullah loh, keturunan Rasul, Habib terkenal ana. Ente tidak kenal ilmu ana. Ilmunya beliau, masya Allah, tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Ya sama seperti Nabi Muhammad, kakek beliau. Kita dengar cerita Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad suatu waktu melewati pemakaman, kemudian ada seorang ibu yang menangisi kuburan anaknya. Maka dinasihati oleh Nabi. Ibu itu tidak tahu kalau beliau Rasul. Ya fulanah ittaqillah. Wahai fulana, takwalah anda kepada Allah, dinasihati. Apa jawaban dan balasan ibu itu? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ente ini pergi sana. Ente tidak merasakan apa yang ana rasakan daripada musibah. Ente tidak merasakan. Pergi Rasul. Apa Rasul mengatakan tidak kenal sama ana? Ente ini kurang ajar. Enggak. Itu akhlak Nabi. Nabi pulang. Setelah itu ada yang melihat kejadian tersebut, dikasih tahu sama si fulana. Itu Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Nyesel, langsung lari ke rumah Nabi. Mengutuk Nabi, minta maaf ya Rasul, anda tahu ya Rasul. Dibuka oleh Nabi dan mengatakan as-sabr inda sadmatil ula.